Bab 2. Perkenalan dengan Jin cantik. Perlahan sosok itu mengangkat kepalanya sembari perlahan memutar lehernya ke arahku. Oh Tuhan, jantung semakin bergetar dibuatnya. Mulutku masih terkunci, sepatah kata pun aku tak mampu kuucapkan. Terlebih ketika aku dikejutkan kembali olehnya. Ya, sosok itu kini tepat bertatap mata denganku. Kila, gumamku. Apa ini? Siapa wanita ini? Aku semakin ketakutan. Kulafazkan doa-doa di hatiku. Namun sosok wanita itu bukannya beranjak menjauhiku. Oh tidak. Ia dengan santainya mendekatkan wajahnya ke arahku. Tifa, aku Sekar Ayu. Suara lembut itu terdengar di telingaku. Aku tak karuan rasa takut. Penasaran menyatu di otakku saat itu. Kah? Kamu sih? Siapa? Akhirnya aku mampu berucap. Ya, sosok wanita berparas cantik di hadapanku ini menyeringai bibirnya yang begitu merah merona membuat aku terpana. Baru kali ini aku melihat wanita secantik ini. Namun aku dikalahkan rasa takut yang teramat hebat. Beberapa saat aku melotot dan perlahan aku melemas, rasa takutku kini sedikit berkurang. Ya mungkin karena sosok di hadapanku ini wanita berparas cantik. Ya syukurlah, mungkin ini manusia bukan setan, pikirku. Aku ingin berteman denganmu, Diva. Kembali terdengar sosok itu berkata. Ku beranikan diri bertanya pada sosok itu. Siap kamu? Tanyaku. Bukannya menjawab, sosok itu kembali tersenyum lembut padaku. Tanpa ku sadar sebuah lengan putih mulus sudah berada di pipiku. Tercium wangi bunga melati seakan menghipnotisku. Sebut namaku Diva jika kau butuh teman. Lagi-lagi aku mendengar suara lembut darinya. Ah! Aku berteriak, tiba-tiba kepalaku pusing, seluruh penglihatanku gelap. Ibuku, aku berteriak. Oh Tuhan! Gumamku, rupanya ini hanya mimpi. Syukurlah, ku tarik nafas panjang, segera aku berdiri dan kulangkahkan kakiku. Rasa haus di tenggorokanku memaksa aku berlari ke ruangan dapur. Tanpa menunggu lama ku teguk segelas air. Ya alhamdulillah, kini aku sudah sepenuhnya tenang. Ku hampiri sebuah kursi yang terpajang di bawah jendela rumah. Kulihat hujan belum mereda. Sesaat ku pikirkan mimpiku tadi. Bukan hal aneh jika bermimpi. Namun mimpi janggal ini seakan terngiang-ngiang di kepalaku. Sosok wanita cantik yang ada di mimpiku tadi seakan membuat aku menjadi lelaki dewasa. Ya, aku rindu melihat kembali wajah itu. Rasa takut kini hilang tergantikan rindu. Ah, kenapa aku ini, gerutuku, aku tersenyum sendiri. Ku ingat kembali, ya, aku ingat pesannya. Namanya Sekar Ayu. Dan aku bisa memanggilnya dengan menyebut namanya jika aku butuh teman. Namun aku ragu, terkadang aku takut, namun di sisi lain rasa penasaranku bergejolak. Aku lebih memilih melanjutkan tidur, aku takut jika aku harus mencoba memanggil namanya. Ya, meski itu hanya sebuah mimpi. Ku coba kembali membaringkan tubuhku, dan mungkin aku terlelap saat ini. Rasa hangat ku rasakan di wajahku. Wah, apa ini? Rupanya sudah pagi, aku tertidur begitu pulas. Sinar mentari pagi berhasil menerobos celah jendela kamarku. Ayah, apakah ayah sudah pulang? Ya, aku takut jika tadi malam ayahku pulang dan aku tidak mendengar ketukan pintu. Aduh, kacau. Gumamku. Habis aku diomel lagi. Segera aku hampiri kamar ayahku, sedikit heran kemana ayahku. Apa dia tak pulang tadi malam? Astaga! Teriakku. Aku dikejutkan sapaan seseorang di belakangku. Kau sedang apa, Diva? Itu ayahku. Rasa takut mulai menyeruak di tubuhku, bagaimana tidak. Aku tahu sosok ayahku yang mudah marah. Aku ketiduran semalam ya. Maaf, aku tak sempat membukakan pintu. Ayahku tersenyum kecil. Ayah baru saja pulang, nak. Bab 3. Beranjak dewasa. Kamu kenapa, Div? Aku dikagetkan suara Yanto yang tak jauh dariku. Sekar Ayu, jangan main-main denganku ya. Tampakkan dirimu jika kau memang ingin berteman denganku. Ucapku memberanikan diri berkata begitu. Tifa, ku dengar sapaan sekali lagi. Aku dibuat risih oleh sikap temanku ini. Ya, mungkin dia sedikit heran melihat gelagatku. Tidak, Yan, tidak apa-apa. Balasku pada Yanto. Awas loh, kesambet Div. Haha. Candanya padaku. Tak kuhiraukan ucapan Yanto, aku masih mencari sosok Sekar Ayu. Hei anak bodoh, kau mencariku? Tanyanya. Aku sedikit kesal saat aku disebut anak bodoh olehnya. Aku terus saja mencarinya di setiap sudut. Kuperhatikan dengan seksama di segala sudut. Astaga! Seketika aku terkejut saat itu. Ya, bagaimana tidak? Aku dikagetkan saat aku memutar tubuhku. Aku melihat sosok wanita tepat di hadapanku. Aku disuguhkan wanita berpabir merah merona. Rambutnya yang hitam terurai dihiasi mahkota kecil. Kah, kau Sekar Ayu? Tanyaku singkat. Iya, aku Sekar Ayu. Memangnya kenapa, Diva? Balasnya padaku. Kau ini ya? Hampir saja membuat jantungku copot tahu. Ya, bagaimana tidak copot? Aku begitu kaget dibuatnya. Aku terkejut, namun aku sedikit gairah melihatnya. Bagaimana tidak? Seumuran lelaki sepertiku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat wanita secantik ini. Dengan baju pendek hijau tipis transparan. Dihiasi buah dadanya yang menyembul seakan pakaiannya tak mampu membendung gunung kembarnya. Bisakah kau pelankan suaramu, Sekar? Pintaku padanya. Sekar Ayu hanya tersenyum saat itu. Sembari perlahan melangkah ke arah sampingku. Memangnya kenapa, Diva? Tanya Sekar Ayu padaku singkat. Dengar, Sekar. Aku tak mau disebut gila oleh temanku ya. Karena aku bicara sendiri. Sekar tersenyum mendengar gerutuku. Diva dengarnya. Hanya kau yang akan mendengar suaraku. Sekalipun aku berteriak.
Temanmu itu tak akan mendengar suaraku. Hah? Balas Sekar Ayu padaku. Aku terdiam sejenak. Apa kau mendengar jika aku berbicara meski hanya di hatiku, Sekar? Tanyaku padanya. Sekar hanya menganggukkan kepalanya. Ku tarik nafas panjang. Ingin rasanya aku banyak bertanya siapa sosok ini, namun sepertinya ini bukan waktu yang tepat. Sudahlah, aku sedang mancing ikan ini. Diam ya, jangan menggangguku. Lihat nih, seekor pun aku belum mendapatkan ikan. Hemch, ucapku menyuruh diam pada Sekar Ayu. Diva, jika kau mau, aku bisa membantumu untuk mendapatkan ikan dengan mudah kok. Ya, kalau kau mau sih itu juga. Aku gak masak kok. Ucap Sekar Ayu sekaligus menawarkan tawarnya padaku. Tentu saja aku sedikit melirik padanya. Sembari aku mencuri pandang buah dadanya. Baiklah jika begitu. Apa yang bisa kau lakukan untukku, Sekar? Tanyaku padanya, sekaligus ingin membuktikan ucapannya. Angkat saja pancingmu, Diva. Perintah Sekar Ayu padaku. Kau ini bagaimana sih? Kayuku saja tak ada yang menarik. Masa iya aku harus menarik coranku? Balasku yang heran mendengar perintahnya. Sudah, lakukan saja, Diva. Ucapnya dengan sikap santai di sampingku. Akhirnya, dengan rasa ragu namun penasaran, aku coba melaksanakan dari ucapannya. Setit. Astaga. Ternyata benar ucapannya. Pancingku saat itu juga sepertinya dilahap ikan yang sangat besar. Ya, aku hampir kewalahan menarik pancingku saat itu. Degup jantungku kembali naik seketika. Wah, yakin. Ini pasti ikan besar. Gumamku dengan rasa tegang menyeruak mengaliri sekujur tubuhku. Tenang, Div. Bawa santai saja. Kalem-kalem, Div. Jangan buru-buru gitu nariknya. Sayang loh kalau sampai lepas ikannya. Teriak Yanto dari tempatnya. Aku hanya melirik sekilat pada Yanto. Ku ikuti arahan temanku ini. Ku tarik ulur perlahan tali pancingku. Dan, wus, bluk, grepeh, prek-prek. Ya, akhirnya aku berhasil menaklukkan ikan itu. Segera ku tarik menjauh pancingku dari tepi sungai itu. Aku tak mau jika ikan tangkapanku terlepas kembali. Namun, tiba-tiba aku tercengang dia mematung. Ya Allah, apa ini? Aku keheranan karena begitu banyak ikan yang kudapatkan. Meski hanya dalam sekali tarikan pada pancingku saat itu. Ikan dengan rata-rata seukuran lenganku, terlihat memakan kayuku. Dan ikan berikutnya, menggigit ekor ikan pertama. Dan begitu selanjutnya saling menggigit ekornya. Yang akhirnya membuat ikan-ikan itu menjadi untayan yang sangat panjang. Aku terdiam sejenak. Sampai ku dengar teriakan Yanto yang berlari ke arahku. Menjauh, Div. Cepat menjauhlah dari situ. Teriaknya padaku saat itu. Terlihat raut wajah panik pada Yanto. Namun setelah Yanto tepat berada di sampingku, tiba-tiba ia terdiam. Astagfirullah. Apa ini, Div? Aku kira kau dapat ular yang sangat panjang. Makanya aku buru-buru lari ke sini. Aku takut terjadi sesuatu padamu, Tal. Ucap Yanto menyampaikan kekhawatirannya padaku. Hei Diva, aku tersentak dikagetkan oleh suara Sekar Ayu yang menyapaku. Sepertinya Sekar Ayu ingin mengatakan sesuatu padaku, namun aku yang sedang keheran bercampur senang. Akhirnya berkata tanpa menghiraukan Sekar Ayu yang terlihat akan bicara. Sudahlah, ikan ini rezeki kita, Yan. Ucapku pada Yanto. Tenang saja pokoknya, aku akan membagi ikan-ikan ini denganmu kok. Ucapku menyampaikan niat untuk membagi 2 ikan-ikan itu. Benarkah, Diva? Alhamdulillah, makasih ya, Div. Balas Yanto kesenangan karena tawaran Diva. Sekali lagi terima kasih ya, Div. Kau baik sekali. Hih. Lagi-lagi Yanto berterima kasih padaku. Dan akhirnya, saat itu juga kami memutuskan pulang ke rumah. Ya sudah, Yan. Sekarang kita pulang yuk, ikan ini banyak kok. Cukuplah untuk kita berdua. Akhirnya, segera kami bergegas pulang saat itu. Namun baru saja aku melangkah, aku dikagetkan suara Sekar Ayu yang menggerutu. Padaku tidak berterima kasih nih. Sejenak aku meliriknya. Segera ku ucapkan di hatiku. Aku tahu ini ulahmu, Sekar Ayu. Terima kasih ya. Balasku bicara di dalam hati. Sambil aku lempar senyum kilat padanya. Aku tahu mau dilihat atau didengar Yanto. Yang mungkin akan menyebutkan aku mulai gila. Apa yang harus kulakukan untuk membalas kebaikanmu, Sekar? Tanyaku dalam hati. Tak perlu waktu lama. Telingaku seketika mendengar deru nafasnya. Izinkan aku ikut denganmu, Diva. Kemanapun kau pergi. Pinta Sekar Ayu saat itu. Kemanapun? Kau yakin? Tanyaku pada Sekar Ayu. Dan berpikir sejenak menimbang untung ruginya. Namun sepertinya saat itu aku terlalu gembira. Sampai akhirnya aku menganggukkan kepalaku perlahan padanya. Dan Sekar Ayu segera merangkulku seakan begitu kegirangan. Aroma khas tubuhnya, yaitu mawar melati, membuat aku bergairah namun sedikit membuat bergidik ngeri. Ayo Div, kita pulang. Kok malah bengong sih? Yanto menyadarkanku. Iya, ayo Yan. Balasku singkat pada Yanto. Sepanjang perjalananku tak hentinya kami membicarakan kejadian tadi. Div, kau berkali-kali menyebut nama Sekar. Siapa sih dia? Pacarmu? Tanya Yanto padaku. Sesaat aku melirik Sekar Ayu di sampingku. Terlihat dia hanya tersenyum lembut menatapku. Diva, kau kenapa?
Ditanya bukannya jawab. Malah senyum-senyum gak jelas. Gerutu Yanto keheranan melihat gelagatku. Gak Yan, bukan apa-apa kok. Maksudku bukan siapa-siapa. Jawabku sedikit gugup sekenanya. Dan belum sempat Yanto bicara lagi. Segera aku potong ucapannya. Sudahlah Yan. Buruan jalannya dong. Kita harus segera sampai. Keburu maghrib nanti loh. Gak sabar nih aku ingin masak ikan-ikan ini Yan. Ucapku mengalihkan pembicaraan pada Yanto. Dan Sekar Ayu yang berada di sampingku. Ia terlihat cemberut. Kau kenapa Sekar Ayu? Tanyaku padanya. Tidak. Gak kenapa-napa kok. Jawab Sekar Ayu singkat. Tak terasa. Saat itu kami hampir sampai di ujung desa. Dan akhirnya aku harus berpisah dengan Yanto saat itu. Karena dia memilih jalan pintas untuk menuju rumahnya. Sementara aku berdua dengan Sekar Ayu. Memilih berjalan menyusuri jalan setapak. Kau ini siapa Sekar Ayu? Kau setan ya? Haha. Tanyaku pada wanita di sampingku. Dan bukan seorang dari bangsa manusia. Aku lebih suka disebut Jin Diva. Masa ia gadis secantik aku disebut setan? Jawab Sekar Ayu sembari menekuk bibir merahnya. Iya Dak. Maaf aku bercanda saja kok. Oh ya, aku ingin bicara panjang lebar denganmu Sekar Ayu. Nanti malam kau bersedia kan? Tanyaku padanya. Sekar Ayu hanya tersenyum sambil mendahului langkahku. Dan sampai akhirnya aku sampai di rumah orang tuaku. Kau diamlah di rumah ini sesukamu Sekar Ayu. Sekarang aku mau membersihkan ikan-ikan ini. Nanti kita makan bersama-sama dengan ayahku ya? Tanyaku padanya. Namun Sekar Ayu malah menertawakanku saat itu. Dasar kau ini. Apa kau tahu makananku Diva? Aku mengerutkan dahiku tak mengerti dengan ucapan Sekar Ayu. Dengar Diva, makananku bunga-bungaan atau wangi-wangian Diva. Aku tak makan seperti layaknya manusia. Sesaat aku terdiam saat itu. Aku baru tahu kali ini mengenai makanan dari bangsa jin. Malah aku berniat nanti malam atau kapan-kapan. Akan kutanyakan semuanya. Ini kesempatanku untuk sedikit mengetahui mengenai dunia lain. Kulihat ayahku bersantai di ruangan belakang saat itu. Ya aku bawa ikan nih. Nanti kita makan bareng ya. Ayahku hanya melirik saat itu. Kau makan saja sendiri ya Div. Ayah sudah makan kok barusan. Oh ya Div, nanti malam kau sendiri lagi di rumah ya. Ucap ayah padaku. Saat itu juga. Rasanya aku ingin merengek. Aku takut jika harus sendiri di rumah ini. Namun tiba-tiba aku terpikir satu hal. Ini kesempatan bagiku bersama Sekar Ayu. Baik ayah, jawabku singkat. Tak lama setelah aku berkata begitu, tiba-tiba aku mendengar Sekar Ayu yang ikut bicara. Kau tak ingin mengenalkan aku pada ayahmu Diva? Terdengar Sekar melontarkan ucapannya. Segera Diva melirik dan bergumam di hatinya. Kau ingin melihat ayahku mati ketakutan Sekar? Tanyaku pada Sekar Ayu. Terlihat Sekar Ayu hanya senyum. Ingat ya Sekar Ayu, kau tak boleh berulah di hadapan orang tuaku. Ucapku menegaskan pada jin cantik yang bernama Sekar Ayu itu. Baiklah Diva, aku mengerti kok. Jawabnya singkat padaku. Dan, setit. Tiba-tiba sosok Sekar Ayu menghilang di hadapanku. Dasar jin. Main ngilang aja. Tapi gak pada bodoh amat. Nanti juga pasti kembali lagi. Gumaku memiliki sedikit keyakinan jika Sekar Ayu akan muncul lagi. Bab 4 alam lain. Jam